Ini kan kalau kita lihat, kalau kita ingat kembali mundur ke belakang sedikit, harga batu bara dulu ini kan juga mengalami peningkatan, tapi harga sahamnya nggak ikutan naik. Karena sempat saya baca juga di berita, harga batu bara ini karena dampak juga dari krisis ekonomi di Cina. Mengingat kita negara yang memang disokong oleh komoditas juga ya, selain manufaktur. Semakin lama kan otomatis kalau sentimen positifnya semakin lama berlangsung, perekonomian kita juga positif. Dari paling aset manajemen sendiri, apakah ada Pak satu produk yang memang bobotnya itu atau reksadana saham kita yang memang bobotnya itu memfokuskan di komoditas ini? Halo sahabat Paling AM, kembali lagi bersama saya Pak Lutfi di sesi tanya jawab di Market Update Oktober 2021. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai harga coal atau batu bara yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini kan kalau kita lihat, kalau kita ingat kembali mundur ke belakang sedikit, harga batu bara dulu ini kan juga mengalami peningkatan, tapi harga sahamnya nggak ikutan naik. Nah, untuk yang kali ini harga batu bara itu mengalami kenaikan dan juga harga saham komoditas juga mengalami peningkatan. Nah, sebetulnya ini apa sih bedanya? Apa sih yang sedang kejadian? Kok bisa berbeda ya kondisinya? Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalamnya bersama Bapak Rudianto. Ya, Pak Rudi tadi sudah saya sebutkan nih di awal. Nah, sebetulnya kenapa sih Pak kondisinya seperti apa saat ini? Apa yang menjadi pembeda? Ya, jadi kenaikan harga batu bara kan bukan sekarang, sebelumnya juga sudah naik. Gitu. Nah, di pertengahan tahun sebelum harga saham batu bara rally, waktu itu kita masih dalam situasi pandemi. Ada wave 2, waktu itu investor-investor masih senangnya saham-saham digital, saham-saham teknologi, bank digital dan lain-lain. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, setelah IPO Bukalapak, entah kenapa saham digital tidak sehot dulu lagi, gitu ya. Jadi terjadi sector rotation dari yang tadinya digital ke sektor real. Okay. Nah, kemudian dulu ada konsep ESG. ESG itu batu bara kan dianggap energi kotor. Jadi orang walaupun harga batu bara naik, tapi karena kebijakan investasi tidak bisa masuk ke saham batu bara. Kalau sekarang menurut saya ada faktor sector rotation, ya, jadi orang mulai berani masuk ke batu bara. Dan yang kedua, ya mungkin orang baru sadar bahwa transisi dari energi bersih ke transisi dari batu bara ke energi bersih itu butuh waktu. Bukan beberapa studi menyatakan bahwa mereka baru mulai transisi setelah 2030. Nah, jadi mungkin itu yang membuat orang berani masuk ke saham batu bara dan harganya baru naik belakangan. Itu kan ada sentimen karena dulu penanganan COVID kita masih belum seperti sebaik sekarang ya Pak ya. Apakah ada sentimen lain Pak? Karena sempat saya baca juga di berita harga batu bara ini karena dampak juga dari krisis ekonomi di Cina. Apakah ada hubungannya seperti itu? Ya, jadi kalau kita berbicara harga batu bara, pemicunya memang krisis energi di China. Jadi China itu adalah konsumen batu bara terbesar di dunia, sekaligus produsen batu bara terbesar di dunia, dan juga sekaligus sebagai importir batu bara terbesar di dunia. Nah, sekarang mereka sedang pemulihan ekonomi, butuh batu bara banyak sekali. Sekarang sedang musim dingin. Biasanya kalau sudah musim dingin kan mungkin orang lebih banyak mengkonsumsi energi. Nah, jadi mereka mau beli batu bara pada saat yang sama sedang terjadi kekurangan supply. Jadi kan China sama Australia waktu itu hubungannya kurang baik. Karena hubungannya kurang baik, jadi batu bara dari Australia yang jumlahnya banyak nggak bisa masuk ke China. Nah, kemudian waktu COVID, China itu juga zero tolerance. Jadi kalau misalkan di pelabuhan ada satu orang yang kena COVID, itu satu pelabuhan bisa ditutup 3-4 hari. Itu juga membuat distribusi begitu lambat. Nah, jadi memang kenaikan harga batu bara ini lebih karena kondisi kekurangan, kondisi kelangkaan yang terjadi di China seperti itu. Oke, nah Pak, dengan krisisnya batu bara di China ini, sebenarnya ini kan sentimen negatif ya Pak untuk China sendiri. Tapi kalau untuk Indonesia itu seperti apa Pak? Mengingat kita juga menjadi produsen batu bara gitu ya Pak. Kita apakah menjadi dampak positif atau negatif Pak untuk kita sendiri? Ya, jadi kalau untuk pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara atau bahan bakar, otomatis itu akan ada kenaikan harga. Tinggal dia mau teruskan kepada konsumen atau tidak. Cuma untuk PLN untungnya sudah ada perjanjian atau semacam kesepakatan dari pemerintah
Jadi minimal 25% harus dijual ke PLN, namanya domestic market obligation. Harganya juga kalau saya nggak salah dipatok di 70. Jadi PLN bisa dapat batu bara pada harga yang murah. Nah kemudian sisanya yang kita ekspor, memang tidak hanya ke China tapi juga ke banyak negara. Akan ada profit yang luar biasa dari situ. Makanya itu menjadi sentimen positif untuk saham-saham batu bara. Nah untuk negara juga bagus, kenapa? Karena batu bara, kelapa sawit, dan besi baja itu adalah 3 kontributor utama daripada surplus neraca dagang. Jadi itu akan bisa membuat kita punya rupiah semakin menguat ya, karena kita surplus transaksi perdagangan. Nah, tapi Pak, menurut pandangan Bapak, ini akan berlangsung berapa lama sih Pak? Apakah hanya sementara aja nih Pak kenaikan dari komoditas? Mengingat kita negara yang memang disokong oleh komoditas juga ya Pak, selain manufaktur. Nah, semakin lama kan otomatis kalau sentimen positifnya semakin lama berlangsung, perekonomian kita juga positif ya Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau harga batu bara yang sudah naik begitu tinggi, pada suatu titik pasti akan ada equilibrium, jadi dia pasti menyesuaikan. Ya, kan sekarang karena ada kelangkaan, harganya tinggi. Tapi begitu masalah kelangkaan sudah teratasi, harusnya ya dia akan turun. Tapi mungkin juga nggak turun balik ke $30. Ya mungkin dia mungkin di 80, 90 atau 100. Nah, ketika ada kelangkaan biasanya produsen mengejar. Jadi kan mereka bikin produksi lebih banyak sehingga harganya pelan-pelan bisa turun. Tapi turun pun menurut saya tidak sampai ke level yang membuat mereka rugi gitu ya. Nah, berapa lama itu terus terang pertanyaan yang sulit. Tapi kalau terkait energi, karena sekarang sedang memasuki musim dingin, ya, kemudian ekonomi juga sedang pulih, ya, kita juga aktivitas mulai kembali normal. Harusnya sih sampai dengan akhir tahun tren harga energi yang tinggi ini masih bisa berlangsung, bahkan mungkin sampai dengan kuartal 1. Melanjutkan dari pertanyaan yang tadi Pak, ini kan kita membahas mengenai komoditas dan vol gitu ya. Dari Panin Asset Management sendiri, apakah ada Pak satu produk yang memang bobotnya itu atau reksadana saham kita yang memang bobotnya itu memfokuskan di komoditas ini? Ya, jadi kalau kita berbicara reksadana saham, ada Beta One dan IDX 30 yang pasif. Kalau IDX 30 dia copy paste IDX 30. Kalau Beta One dia mencoba meniru IHSG. Jadi mereka tidak ada preferensi sektor, bukan masalah sektor mana bagus enggak, tapi dia akan bikin bobot sedemikian rupa sehingga performance-nya mendekati IHSG atau IDX 30. Nah kemudian selain itu kan ada Maxima, Prima, Ultima, Syariah Saham, Infrastruktur, Teladan. Nah strategi pengelolaan di kami biasanya aktif, jadi dalam artian bisa saja di 1 bulan kita lihat ada fund exit, mungkin bobot dia di energinya misalnya kecil. Kemudian di bulan yang lain bobotnya bisa besar. Kenapa? Karena pengelolaannya dilakukan secara aktif. Jadi kalau misalkan ada sektor yang harganya masih jauh terkoreksi, belum naik, mungkin mereka bisa masuk di situ. Kemudian pada saat sektornya sudah naik tinggi, harganya sudah naik tinggi, bisa saja mereka realisasikan. Gitu. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan, pemulihan ekonomi ini mungkin tidak hanya komoditas saja, tapi nanti juga memulihkan konsumsi dan juga perbankan. Ya. Nah, jadi kalau spesifik di satu sektor mana, reksadana mana yang paling banyak. Tapi yang jelas pengelolaannya itu aktif, artinya belum tentu kalau kita lihat sekarang nggak ada, kedepannya juga nggak akan ada, bisa aja di tengah-tengah dia tambah, seperti itu. Halo sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Nah, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru kita, boleh dong di-subscribe channel YouTube kita di Panin Asset Management. Jangan lupa juga untuk like dan komen kalau sahabat Panin AM masih ada pertanyaan. Bagi sahabat Panin AM yang masih belum paham mengenai investasi di reksadana, bisa loh cek video-video kita di sebelah sini. Nah, untuk sahabat Panin AM yang mau tahu video terbaru kita membahas apa aja, bisa cek di sini ya.